Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia-Nya kita duduk bersama-sama, dengan kenikmatannya kita berkumpul bersama-sama untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus mendekatkan diri kita kepada syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus lebih memahami firman-firman Allah, untuk terus memahami segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita, menjaga kita dari segala macam mara bahaya, menjaga kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi untuk selalu sehat, untuk selalu kuat, untuk selalu berada di dalam hidayah dan inayahnya, bersama-sama berjalan di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifatullah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan segala sesuatu hanya untuk ibadah. Langkahnya ibadah, cara pandangnya ibadah, lintasan-lintasan hatinya ibadah, pekerjaannya ibadah, nyari nafkahnya ibadah, baktinya kepada orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi sebuah ibadah yang selalu dan selalu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan menuju Allah Ta'ala ini memang sesuatu yang misterius, memang sesuatu yang bisa disamakan dengan yang namanya rezeki. Makanya dikatakan rezeki dunia itu sudah digariskan, rezeki akhirat pun juga sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki dunia yang kita dapatkan berupa pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, harta-harta kita, itu semuanya adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, titipkan kepada kita sebagai modal kita untuk nyari sesuatu di sisi Allah, untuk nyari pahala di sisi Allah. Hasil dari itu semuanya akan kita dapatkan buahnya di akhirat nanti. Makanya rezeki dunianya digariskan oleh Allah Ta'ala untuk menentukan rezeki akhirat kita, berupa tempat-tempat kita di akhirat nanti, bersama siapa kita dikumpulkan, bersama siapa kita duduk, bersama siapa kita menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu semuanya adalah buah hasil dari rezeki yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi ini. Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk minta jadi baik, jangan pernah bosan-bosan untuk terus minta pemahaman dari Allah Ta'ala, hidayah dan juga inayahnya, bantuan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, entah itu untuk diri kita pribadi atau orang-orang terdekat kita. Seringkali setelah kita ngerti, setelah kita belajar, setelah kita mengerti, oh harusnya gini, aku bisa dapat yang lebih baik, aku bisa dapat yang lebih baik. Misalkan contohnya yang jenengan tanyakan tadi, misalkan seperti ngajak suami melaksanakan sholat berjamaah. Sholat ini memang sesuatu yang harus ditanamkan mulai dari semenjak kecil. Anak di usia 7 tahun ke bawah itu cara untuk mengistiqomahkan mereka di dalam melakukan sholat itu cuma dengan satu cara, yaitu dengan cara melihat, mencontoh. Oh, abah saya, ibu saya sholat, saya juga sholat.
Oh, abah ibu saya sholatnya berjamaah, dia juga akan terbiasa sholat jamaah, bahkan akan risih kalau misalkan mau sholat tidak ada temennya. Ini saya sholat sama siapa? Ini nanti saya sholatnya sama siapa? Misalkan sholatnya tidak di musola atau sholatnya itu di rumah, jamaahnya itu dilaksanakan di rumah, akan risih dia kalau misalkan tidak ada temennya untuk sholat. Seakan-akan sholat itu ya memang dilakukannya berjamaah, seakan-akan sholat itu memang istilahnya sholat sendiri itu sesuatu yang aneh untuk orang-orang yang terbiasa melaksanakan secara berjamaah. Jadi cara awal atau istilahnya kalau jenengan pengen punya keluarga yang istiqomah di dalam melakukan sholat berjamaah, kalau untuk anak kecil-kecilnya maka dicontohkan saja. Jangan punya anak laki-laki diajak sholat, ayo kakak yang jadi imam, mamah yang di belakang. Ayo dek, ayo kita sholat berjamaah bersama-sama. Nah, tapi kalau untuk suami ini perlu seni di dalamnya. Perlu seni kita di dalam mengajak mereka. Tidak bisa serta-merta, ya ayo dong sholat jamaahan. Lah enggak, suami macam apa kamu? Aduh, tak karu-karuan ini. Yang maunya ngajak sholat jamaahan, yang didapat malah bentakan. Yang didapat malah bentakan, so ini ngaji malah gini dan lain sebagainya. Nah, ini bukan sesuatu yang benar. Makanya Rasulullah SAW ketika mendakwahkan ud'u ilallah bil hikmah, jadi Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk mendakwahkan. Seninya Nabi di dalam berdakwah adalah dengan hikmah. Hikmah wa mau'idotul hasanah, hikmah dan juga mau'idoh atau nasihat yang baik. Nasihatnya itu selalu dengan cara yang baik, nasihatnya itu selalu dengan cara-cara yang baik. Bisa dimulai dengan jenengan misalkan ngirimkan video-video rekaman ceramah-ceramahnya ustadz yang memotivasi untuk sholat berjamaah. Bisa jadi dengan deketin, istilahnya ngobrol sama suami dengan obrolan yang ringan sambil makan, sambil duduk-duduk. Ya gini ini mbok kita sholatnya berjamaah toh, dah neo apike, dah neo enaknya rumah ini, dah neo. Nah, jadi bayang-bayangkan yang seperti itu. Misalkan suami belum nerima, biarkan dulu, ditunggu sambil didoakan, sambil terus diusahai gimana caranya agar bisa terwujud di dalam rumah-rumah kita itu orang-orang yang di dalamnya itu melaksanakan sholat bersama-sama, sujud dan juga rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seindah-indahnya rumah tangga. Memang sulit, istilahnya memang sulit, memang butuh proses. Apalagi kalau dari keluarga-keluarga yang masih asing dengan sholat berjamaah, yang masih terbiasanya sholat dewe-dewe, mau sholat duhur ya yang kakaknya sholat di kamarnya sendiri, ayahnya sholat di kamarnya sendiri, ibunya sholat di kamarnya sendiri. Kamarnya ibu sama ayah apa beda? Kamar kerja. Jadi seperti itu. Jadi butuh proses, butuh ikhtiar, butuh usaha, ditambah lagi dengan jangan bosan-bosan untuk berdoa, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah kasih keluarga saya ini keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, mawaddah, keluarga yang penuh dengan cinta, warahmah, sehingga rahmatmu mau turun di rumah ini, berkenan untuk masuk ke dalam rumah ini dan masuk di dalam setiap hati-hati yang ada di dalam rumah ini. Ini yang dicita-citakan oleh semua orang. Ini yang dicita-citakan oleh setiap pasangan yang mau menikah atau baru saja menikah. Semuanya pengennya punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu semuanya tidak bisa kecuali lewat syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semuanya tidak akan mungkin terjadi kalau tidak menyertakan iman kepada Allah, kalau tidak menyertakan orang-orang soleh di dalamnya, kalau tidak menyertakan doa-doa indah di dalamnya, kalau tidak menyertakan bacaan-bacaan Al-Quran di dalam hari-hari kita, itu semuanya sulit sekali untuk terwujud. Cara untuk
untuk baik dengan cara yang tercepat dan plus dapat ridho dari Allah Ta'ala hanya lewat Islam, hanya lewat agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk di dalam pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang kisah seorang perempuan salihah, seorang perempuan yang menginspirasi, seorang perempuan yang mampu mencapai derajat yang luar biasa sampai-sampai hanya berbicara hanya dengan firman-firman Allah. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, ini bukan sesuatu yang gampang untuk ditiru, ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak bisa. Ini butuh proses yang sangat panjang dengan perenungan yang luar biasa, dengan usaha yang ekstra keras sehingga beliau mampu melakukan hal yang semacam itu. Bayangkan kalau misalkan kita berbicara setiap harinya ini berapa kalimat, kita berbicara setiap harinya ini berapa kata. Kalau itu semuanya dirubah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan firman-firman Allah Ta'ala, maka setiap hurufnya berpahala dengan pahala 10 kebaikan. 10 kebaikan itu seperti apa? Jenengan senyum sama satu orang, itu 1 kebaikan. Jenengan naruh ngelihat sampah, ada sampah, diambil dimasukkan ke tong sampah, itu 1 kebaikan. Jenengan lihat ada kerikil di jalan, ditaruh dipinggirkan, itu 1 kebaikan. Jadi 1 kebaikan, 1 kebaikan, 1 kebaikan. Tapi orang yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Sama kayak kita melakukan 10 kebaikan, itu setara dengan 1 huruf Al-Quran. Dijelaskan lagi sama Nabi, laisa alif lam mim harfun, bukan alif lam mim 1 huruf, bukan, tapi alif 1 lam 1 mim 1. Alif 1 lam 1 mim 1. Ini kalau yang kita baca mulai dari ad-duha sampai terakhir tadi, berapa banyak hurufnya, ditambah Fatihahnya, ditambah ayat kursinya, masih ditambahi dengan doa-doa, masih ditambah lagi dengan kita mendengarkan firman Allah Ta'ala yang dibacakan oleh saudari-saudari kita yang lainnya. Orang yang mendengar pahalanya sama kayak orang yang membaca. Orang yang dengar ini sama pahalanya dengan orang yang membaca. Makanya kalau jenengan lagi berhalangan, misalkan lagi haid, yang biasanya ngaji jadi nggak bisa ngaji, yang biasanya megang Al-Quran jadi nggak bisa megang Al-Quran, gimana biar kita tetap bisa dapat pahala yang sama seperti hari-hari kita biasanya? Dengarkan, dengarkan bacaan Al-Quran, pahalanya sama persis seperti orang yang membaca, sama seperti orang yang membaca. Kita lanjutkan di sini. Warwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah mengatakan, la yastaghfirunna lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayr fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama madamat fi ridho zawjiha. Dikatakan Nabi Muhammad pernah mengatakan, la yastaghfiranna, akan selalu dimintai ampun, akan selalu dimintai ampun, lil mar'atil muti'ah, untuk seorang perempuan yang taat kepada suaminya, lil mar'atil muti'ah li zawjiha. Siapa yang memintakan ampun untuk perempuan tersebut? At-tayru fil hawa, burung-burung yang terbang di atas langit, wal hitanu fil ma, ikan-ikan yang berenang di lautan, wal malaikatu fis sama, dan para malaikat yang ada di atas langit sana, madamat fi ridho zaujiha, selama perempuan tersebut berada di dalam ridho suaminya. Seorang perempuan yang selalu di dalam ridhonya suami, langkahnya kemana dapat ridhonya suami, perginya kemana dengan ridhonya suami, di rumahnya dia dengan ridhonya suami, dimanapun dia berada, selama perempuan ini perempuan yang taat kepada suaminya dan selalu ada di dalam ridho suaminya, maka semua makhluk-makhluk yang tadi disebutkan, mulai dari burung-burung yang ada di atas langit, berapa banyak ini burung yang ada di seluruh dunia ini, ada berapa banyak, ikan yang ada di seluruh lautan ini ada berapa banyak, ditambah lagi dengan para malaikat-malaikat yang ada di atas langit ini ada berapa banyak.
Malaikat itu makhluk terbanyak yang Allah Ta'ala ciptakan. Makhluk terbanyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Bahkan terus bertambah dan tidak pernah berkurang sama sekali. Kalau manusia, Allah Ta'ala, malaikat pernah nanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau menjadikan manusia ini khalifah fil ard, hidup di atas muka bumi ini, terus nanti kalau buminya penuh, ini gimana ini manusia? Gimana kalau misalkan berkembang biak terus tambah banyak, ini dunia akan penuh, terus seperti apa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya takdirkan bagi umat manusia itu adanya kematian. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini punya yang namanya ajal, punya yang namanya waktu kematian. Dan waktu kematian ini idza jaa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa mundur barang sedetik pun, enggak bisa maju barang sedetik pun. Orang kalau sudah datang ajalnya ya datang aja. Makanya kalau ketika misalkan kita dapat musibah, orang tercinta kita meninggal dunia, abah kita kah, ibu kita kah, saudara kita kah, anak kita kah, ponakan kita, siapapun keluarga yang kita cintai, kalau diambil sama Allah Ta'ala, jangan pernah menyalahkan siapapun. Marahi dadak digawa neng rumah sakit, marahi ndak gelem digawa neng rumah sakit, marahi itu semuanya jalannya setan. Itu semuanya adalah jalannya setan. Itu semuanya adalah caranya setan untuk mengikat kita, untuk mendorong kita, untuk mengobrak-abrik isi kepala kita dan hati kita untuk terus kalut, untuk terus khawatir, untuk memikirkan sesuatu yang tidak perlu untuk kita pikirkan, nyalahkan orang-orang yang tidak perlu untuk kita salahkan. Akhirnya keluar dosa macam-macam dari lisan kita. Dosa karena tidak percaya dengan takdir, dosa karena tidak percaya dengan yang namanya ajal, dosa karena nyakiti fulana, nyakiti yang ini, nyakiti yang ini, nyakiti yang ini, dokternya disalahkan, perawatnya disalahkan, ininya disalahkan. Ini apa? Tidak ada orang Islam yang semacam ini. Memang benar, ketika musibah itu datang, kita tidak bisa ngomong ini dengan enteng. Marahi Kamina ndak tahu rasanya, tahu Bu. Marahi cuman bisa ngomong doang. Pernah saya diambil orang-orang tercinta saya, tapi yang namanya musibah itu inda sadmatil ula. Memang ujian terberatnya di situ. Memang ujian terberatnya ketika musibah itu datang, apa yang keluar dari lisan kita? Nangis biasa, sedih biasa, capek biasa, sumpek biasa, kepala kayak mau pecah, itu sesuatu yang lumrah. Itu sesuatu yang lumrah yang terjadi. Darah mendidih, marah. Pengennya kan memang orang, kalau orang keluarga kita ada yang meninggal ini kan memang pengennya itu nyalahkan orang. Pengennya kisah lagi. Pengennya seperti itu. Karena kita nyari pembenaran karena tidak terima dengan musibah yang terjadi tersebut. Tapi yang namanya sabar itu adalah ketika kita bisa ngempet itu semuanya. Makanya Rasulullah ketika putranya Sayyid Ibrahim itu wafat, diambil sama Allah Ta'ala di usia yang masih sangat kecil sekali. Dan gembiranya Nabi ketika dapat Sayyid Ibrahim, beliau punya anak laki perempuan semuanya. Yang laki-laki meninggal di awal-awal Islam itu meninggal masih kecil-kecil semuanya. Di akhir usianya Nabi, ketika beliau sudah sepuh, dikasih lagi karunia seorang anak laki-laki dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Gembira Nabi. Semua pintunya orang-orang Madinah diketuk, ditotoki satu-satu. Aku dua anak lanang. Nanti tak undang akikohnya. Senang sekali Nabi. Dicukur rambutnya. Setelah itu Rasulullah sedekah emas seharga dengan berat rambutnya tersebut. Semuanya dilakoni sama Nabi. Syariatnya Allah Ta'ala di dalam mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi begitu diambil sama Allah Ta'ala, meninggal, masih kecil meninggal, nangis Nabi.
Nangis Nabi sampai beberapa orang dari sahabat ini mengatakan, "Mahada ya Rasul, apa ini ya Rasul? Ama tarda bi qadaillah? Apakah engkau tidak ridho dengan ketentuannya Allah? Apa Anda tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah mengatakan, "Al-ainu tadma, al-qalbu yahzan wal ainu tadma." Kalau hatinya orang itu sakit, air mata itu bakalan ngalir nggak tahu dari mana. Nggak bisa diempet, nggak bisa kita ngomong ojo metu, nggak bisa, nggak bisa kita, nggak, ini sesuatu yang lumrah untuk terjadi. Wa manaqulu illa ma yurdi rabbana, yang bisa diempet cuman ini. Jangan sampai ngomong kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah nyalahkan takdir. Jangan pernah nyalahkan siapapun. Jangan pernah menyalahkan apapun. Jangan pernah menyalahkan apapun. Jangan pernah menyalahkan siapapun, karena yang namanya ajal ini kalau datang ndak mundur sedetik pun, ndak maju juga sedetik pun. Datang, mati, meninggal. Ini yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Tapi malaikat tak pernah mati. Bahkan setiap harinya dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lebih dari 70.000 malaikat. Setiap harinya ada yang disuruh rukuk tok. Mulai dari diciptakan sampai hari kiamat rukuk terus. Ada yang disuruh sujud terus. Ada yang disuruh mengatakan la ilaha illallah aja. Ada yang disuruh keliling-keliling di atas muka bumi ini nyari halakoh zikir, nyari tempat-tempat yang di situ dipakai zikiran, dipakai ngaji, dipakai taklim, dipakai baca Quran. Ini para malaikat ngumpul-ngumpul di tempat tersebut. Setelah ngumpul-ngumpul ngapain? Ngelaporkan satu sama lain. Neng kono lo anek taklim, neng kono lo anek taklim. Di sana lo ada pengajian, di sana lo ada zikiran. Bondong-bondong teman-temannya keluar semuanya untuk masuk ke dalamnya. Setelah itu mintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk siapapun yang duduk di tempat tersebut. Mau dia duduknya serius kah, ndak serius kah, mau dia jadi yang dengerin aja kah, mau dia yang jadi yang menceramahkan atau yang ininya acara. Bahkan dikatakan ada malaikat melaporkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ada orang yang cuman lewat tok, habis itu dengerin. Ada orang yang bagian masak-masak aja tapi ndak ikut dengerin. Ada yang bagian bersih-bersih aja tapi ndak ikut dengerin. Ada yang bagian marker-marker aja tapi ndak dengerin. Ada yang bagian seperti itu ya Rasul. Seperti itu ya Allah. Ini gimana ini nasibnya orang-orang seperti itu? Katanya Allah Ta'ala, aku ampuni juga mereka sama seperti yang hadir, sama seperti yang duduk, sama seperti yang mendengarkan. Fahumul qaum, karena mereka adalah satu komunitas la yashqa jalisuhum, yang tidak akan pernah merugi siapapun yang dekat dengan mereka. Yang deket tak loh, yang deket tak. Cuman bagian bersih-bersih, ini tidak bisa dikatakan cuman. Yang bagian konsumsi tidak bisa dikatakan cuman. Yang bagian markir tidak bisa dikatakan cuman. Semuanya bergabung di dalam satu kesatuan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dapat, karena mereka adalah komunitas la yashqa jalisuhum, yang dekat sama mereka tidak akan pernah disia-siakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu murahnya Allah. Seperti itu gampangnya nyari rahmatnya Allah. Seperti itu gampangnya nyari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan pekerjaan kecil. Dikatakan Rasulullah SAW pernah tidak terima sama sekali ketika para sahabat di masjidnya Nabi itu ada seorang perempuan tua, kulitnya hitam, istilahnya secara fisik itu tidak menarik sama sekali, dan senengannya mek nyapu-nyapu masjid. Pagi habis sholat subuh disaponi, sore habis sholat asar disapuin, nanti disapa sama Nabi, nanti disenyumin sama Nabi. Cuman seperti itu, tidak digaji, tidak dapat apa-apa dari masjidnya Nabi. Setelah itu lama Rasulullah tidak kelihatan. Mana ya ibu tua itu, mana yang biasanya nyapu-nyapu itu di mana? Para sahabat mengatakan, ya Rasul, qad matat ya Rasul, dia sudah meninggal ya Rasul. Loh, kok tidak dikabarkan kepada saya? Kok saya tidak dikasih tahu? Kok saya tidak dikabari? Kalau saya tahu, kalau saya
saya dikabari saya akan jadi orang yang pertama kali ikut di dalam jenazahnya. Istilahnya akan aku antarkan, akan aku sholati, istilahnya aku akan ikut serta di dalam semua yang berkaitan dengan jenazahnya perempuan tersebut. Akhirnya Rasulullah langsung berdiri, ngajak para sahabat, suruh nunjukkan kuburannya perempuan tersebut, sama Nabi disolati di tempat itu. Jadi Rasulullah ke kuburannya perempuan itu disolati di depannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah duduk di samping bagian kepalanya perempuan ini tadi. Setelah itu Rasulullah ngomong lama panjang sekali. Para sahabat setelah itu nanya, "Madza taqul ya Rasul?" Apa yang jenengan bicarakan dengan perempuan itu? Karena para sahabat sudah paham. Ini kalau Rasulullah seperti ini mesti ada sesuatu ini. Apa yang engkau bicarakan dengannya ya Rasul? Rasulullah mengatakan, "Sa'al Tuhan." Saya nanya sama dia. Saya sedang bertanya dengan perempuan ini. "Madza hasalti?" Apa yang sudah kamu dapatkan? Sekarang ini kamu di mana? Sekarang ini apa yang kamu dapatkan? Maka perempuan itu mengatakan, saya berada di tempat yang ternikmat ya Rasul. Saya berada di tempat yang sangat tinggi ya Rasul. Saya berada di tempat yang sudah tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kecapean, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi pikiran-pikiran buruk. Itu semuanya sudah hilang ya Rasul. Dan sekarang saya berada di tempat yang tinggi berkat engkau, berkat masjidmu, berkat nyapuku, berkat dari perkara yang banyak orang meremehkan, hal-hal yang semacam itu. Karena itu saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih, jasa yang telah engkau berikan kepada umat muslim ini tidak terbalaskan sama sekali. Tidak terbalaskan. Ini yang dikatakan perempuan itu. Tahu maknanya kebaikan karena Allah. Tahu maknanya berbuat untuk Allah. Tahu lewat jalan mana harusnya saya nyari pahala untuk akhirat saya, untuk kehidupan selanjutnya saya, untuk saya di kuburan saya kayak gimana, di akhirat saya gimana, di mahsyar saya. Ini orang-orang yang ngerti betul makna innal aisha la aishal akhirah. Hidup yang sebenarnya itu ya di akhirat. Dunia ini cuman mampir, di akhirat hidup yang sebenarnya. Makanya orang-orang kafir nanti ketika melihat ahwalul qiyamah, melihat kejadian kiamat itu, mereka mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saja. Di dalam bahasa Arab itu ada dua kata perandaian. Ada yang namanya la'alla, ada yang namanya laita. Kalau kata-katanya itu la'alla, maka ini la'alla itu sesuatu perandai-andaian yang masih mungkin kita mendapatkannya. La'allani, seandainya saja saya dulu mondok, gitu. Seandainya saja saya belajar ngaji mbiyen. Seandainya saja saya nutup auratnya dari dulu. Seandainya saja saya ngertinya didik anak caranya Nabi ini dari dulu. Ini kan la'alla. Ini kan sesuatu yang menjadi perandai-andaian, tapi masih mungkin tidak jenengan dapatkan? Mungkin. Bisa, masih bisa. Kita jadi orang baik masih bisa. Kita jadi orang berilmu masih bisa. Kita mau belajar Al-Quran masih bisa. Kita mau didik anak kita jadi baik masih bisa. Semuanya masih bisa. Maka pakai kata-katanya kalau di dalam bahasa Arab itu la'alla, la'allani hakada, la'allani hakada. Seandainya saja, seandainya boleh. Berangan-angan semacam ini kalau di dalam hal yang baik itu boleh. Namanya cita-cita kebaikan boleh. Yang tidak boleh itu tulul amal. Tulul amal ini apa? Tulul amal itu berangan-angan untuk perkara duniawi, untuk perkara duniawi yang tidak jelas. Untuk sesuatu, seandainya saja omahku orang cilik kayak ini, dah neo enak omahku sing gede. Ini perandai-andaian yang semacam ini namanya tulul amal. Dikatakan tulul amal itu yumitul qalb, mematikan hati, bikin hati ini mati. Kalau hati sudah mati, dikasih nasihat sama siapapun, oleh siapapun, dengan cara bagaimanapun sulit sekali untuk masuk.
Karena kebanyakan gitu, nggih, kebanyakan mbok aku sing ngono, mbok aku la. Nah, ini la namanya. Masih bisa terjadi. Tapi kalau sudah pakai kata-kata laita. Nah, di Al-Qur'an itu banyak laitani. Laitani kuntu turaba. Katanya orang-orang kafir nanti ketika ngelihat, nggih, ketika ngelihat di yaumul jaza, nggih, di hari pembalasan nanti Allah taala membalaskan semua perbuatannya manusia, bukan cuma manusia, antara makhluk dengan makhluk yang lainnya ini akan dibalaskan. Bahkan dikatakan sampai kambing yang di dunia ini tidak punya tanduk pernah diseruduk sama kambing yang punya tanduk. Nanti yang tidak punya tanduk di dunia ditumbuhkan tanduk di akhirat. Yang punya tanduk di dunia dihilangkan tanduknya, ini disuruh nyeruduk yang satunya. Tapi setelah itu, setelah balas-balasan, jadi debu, berubah jadi debu. Ini keadaannya para makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang lainnya. Ini orang kafir ketika melihat yang semacam itu. Orang-orang non-muslim yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada para nabi-nabinya Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja aku biar jadi semut aja. Seandainya saja aku dulu jadi kambing aja. Seandainya saja aku dulu jadi anjing aja. Seandainya saja aku dulu jadi babi aja. Wes bar perkaranya jadi debu. Ini sekarang karena saya jadi manusia yang dikasih akal sama Allah Ta'ala, dikasih syahwat sama Allah Ta'ala, tapi syahwat saya terus menerus mengalahkan akal saya. Keinginan duniawi saya selalu mendominasi akal-akal sehatnya saya. Jadi nasib saya masih belum tentu. Mbuh selamat, mbuh enggak. Mbuh bisa masuk surga, mbuh enggak. Panjang masih ceritanya. Ini hewan-hewan selesai. Ya laitani kuntu turaba. Ada lagi, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saja saya dulu ketika di dunia ngirimkan semua titipannya Allah Ta'ala ini untuk akhirat saya. Seandainya harta saya untuk akhirat. Seandainya anak saya investasi akhirat saya. Seandainya rumah saya jalan surga saya. Seandainya pertemanan saya jalan surga saya. Seandainya khidmah saya tak kirimkan semuanya ke surga, tak kirimkan untuk kehidupan akhirat saya, seandainya. Tapi lek wis ning akhirat, kata-katanya laita. Laita itu perandaian yang tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin bisa. Kita mau balik lagi ke dunia tidak bisa. Orang sudah mati aja, minta pamit sama Allah Ta'ala untuk dihidupkan kembali, tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Seperti abahnya Abdullah bin Jabir, salah satu sahabatnya Nabi yang abahnya ini meninggal di perang Uhud, meninggal di perang Uhud, meninggalkan utang yang banyak, adik-adik yang banyak. Sumpah enggak anaknya? Sumpah luar biasa. Istilahnya abahnya meninggal, yang ditinggalkan bukan warisan tapi utang yang banyak, punya adik masih kecil-kecil yang harus dinafkahi, yang harus dipikirkan, pusing dia, sumpah, nangis. Istilahnya kelihatan sekali jalan-jalan itu mukanya itu masem sekali. Didatangi sama Nabi, ya Abdullah madzabik, apa yang terjadi sama kamu wahai Abdullah? Maka Abdullah mengatakan, ya Rasul, abah saya meninggal di perang Uhud. Senang sebenarnya saya ya Rasul, karena abah saya meninggal dalam keadaan mulia. Abah saya meninggal dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan syahid. Tapi masalahnya utangnya ini ya Rasul. Adik-adik saya ini ya Rasul, pusing saya mikirnya. Walaupun utangnya itu bukan utang yang ndak istilahnya bukan utang yang ndak bisa dibayar, bukan, tapi utang yang masih bisa dibayar oleh keluarganya. Pusing saya ya Rasul. Maka Rasulullah menghibur Sayyidina Abdullah sambil mengatakan, ya Abdullah, ata'rif fi aina abu, apa kamu tahu di mana tempat ayahmu sekarang? Aina ya Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menemui para orang-orang yang mati syahid, para syuhada itu ketika ditemui sama Allah Ta'ala, semuanya ada hijabnya, semuanya ada jarak antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa abu, kecuali abahmu. Allah Ta'ala berkenan untuk menemuinya secara langsung tanpa adanya hijab. Setelah itu Allah Ta'ala nanya kepada ayahnya Abdullah ini tadi, wahai orang yang mati syahid, wahai engkau, wahai laki-laki,
Apa keinginanmu sekarang? Jadi orang-orang mati syahid ini ditawari sama Allah Ta'ala, kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Jadi di akhirat mereka mati tapi masih bisa merealisasikan keinginan-keinginan mereka. Maka abahnya Abdullah ini mengatakan, ya Allah, berikan kepada saya, hadiahi saya kehidupan yang kedua. Kasih saya kehidupan kedua, saya akan ikut perang lagi, setelah itu mati lagi. Kalau setelah itu hidupkan lagi, ya Allah, nanti aku ikut perang lagi, mati lagi. Jadi cita-citanya ini mati berkali-kali. Saking ngelihat besarnya pahala, saking ngelihat banyaknya tempat, istilahnya tingginya derajat yang mereka dapatkan, saya pengen hidup kembali untuk perang kembali, untuk mati kembali. Ini cita-citanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan istilahnya sesuatu yang menjadi prinsipnya Allah Ta'ala adalah orang yang sudah mati tidak akan dikembalikan lagi. Orang yang sudah mati tidak akan mungkin dikembalikan lagi. Jadi kalau ada orang mati habis itu hidup lagi, jangan ya Allah, mbak apa urip nek, mbak ibu, nggak mungkin. Jadi kalau sudah mati tidak akan mungkin hidup lagi. Setelah itu abahnya Abdullah akhirnya mengatakan, ya Allah, kalau gitu akhbir an ahwalina, kalau gitu beritahukan kepada semua orang yang masih hidup tentang kabar kami, tentang keadaan kami, tentang tingginya makom kami, tentang kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kami, kasih tahukan kepada orang-orang. Akhirnya turun ayat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Jangan pernah katakan orang yang mati dalam keadaan syahid itu mereka mati. Enggak, mereka enggak mati, tapi mereka tetap hidup di sisi Tuhannya, yurzakun, bahkan tetap dapat rezeki. Rezeki ini maksudnya apa? Rezeki makan, rezeki minum, rezeki kebaikan, rezeki pahala. Mereka akan terus mendapatkan pahala-pahala tersebut. Inda rabbihim yuridu. Jadi dan tinggalnya di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, la yastaghfiranna lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayr wa fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama madamat fi ridha zawjiha. Jadi semua makhluk-makhluk tersebut akan selalu memintakan ampun kepada setiap perempuan yang taat kepada suaminya dan selalu berada di dalam ridho suaminya. Maka jangan pernah merasa sia-sia ketika Anda berkhidmah dengan suami. Jangan pernah merasa buang-buang waktu untuk nyenengin suami, untuk duduk canda-canda sama suami, nyiapkan makannya suami, nyiapkan bajunya suami, nyiapkan air panas untuk suami, nyiapkan kopi, teh dan lain sebagainya. Jangan pernah menganggap itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kok ngenes mento aku dadi ibu rumah tangga ini, ruwe panggah pel-pelan, deterjen, molto. Jangan salah, jangan salah. Ini semuanya di sisi Allah Ta'ala adalah wasilah untuk dapat ampunan, untuk dapat kedudukan, untuk dapat segala sesuatu yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikayah. Dan selanjutnya ada satu kisah ini. Ini kisah yang agak sensitif, Loh, kok tegang jadinya? Tak ceritakan, tapi keterangannya 2 minggu lagi, Hikayatun, ada satu kisah. Kana bi Baghdad, di daerah Baghdad sana, rajulun mutazawwijun bi ibnati ammi. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan ibnata ammi. Jadi misanannya, Jadi nikah sama misanannya sendiri. Ada seorang laki-laki nikah sama misanannya sendiri. Wa kana qad ahadaha alla yatazawwaj 'alaiha. Dan si perempuan ini sebelum menikah, jadi pranikah itu sudah bikin perjanjian sama laki-laki tersebut untuk tidak dipoligami, untuk tidak, suaminya ini tidak boleh nikah lagi. Faja'athu fi ba'dil ayyam imra'atun ila dukani. Laki-lakinya ini pengusaha, punya toko, istilahnya punya toko. Tahu-tahu suatu hari ada salah seorang perempuan masuk di tokonya,
Wasa'atuhu ayatazawwaju biha, dan perempuan ini nawarkan sama laki-laki tersebut, sama laki-laki yang sudah bersuami tersebut, kamu mau nggak nikahin saya? Jadi perempuan ini bilang, kamu mau nggak menikah dengan saya? Fa akhbaraha bi ahdiha. Maka laki-laki itu kasih tahu kepada perempuan tersebut bahwasanya dia sudah menikah dan dia sudah berjanji kepada istrinya untuk tidak mendua, untuk tidak menikah di atas pernikahan mereka. Faradiyat minhu fi kulli jum'atin yauman fatazawwajaha. Maka perempuan tersebut bilang sama laki-laki tersebut, aku ridho walaupun kamu cuman datengin saya seminggu sekali. Saya ridho kalau kamu mendatangin saya itu cuman setiap Jumat seminggu sekali. Akhirnya nikah, akhirnya nikah. Perempuan itu nikah, laki-laki tersebut menikah kembali sama perempuan tersebut. Wastamarra ala dzalika thamaniyata ashhur, dan itu berlalu selama 8 bulan. Jadi perempuan istri pertama ini tidak tahu kalau suaminya nikah lagi selama 8 bulan. Selama 8 bulan. Fa angkarat alaihi binta ammi wa arsalat jariyataha litandur ila aina yadhhab. Tapi yang namanya feelingnya istri, yang namanya perasaannya perempuan ini mesti ada curiganya. Loh, ben Jumat kok ndak tahu neng omah, gitu. Ya apa namanya? Pokoknya ada yang aneh dari kelakuan suaminya, maka dia sudah curiga, akhirnya nyuruh pembantunya untuk ngikutin suaminya. Setiap Jumat ini pergi kemana? Jadi litandur ila aina yadhhab, untuk pergi kemana laki-laki tersebut pergi. Fadakhala baitan, akhirnya jariyahnya ini tadi, pembantunya ini ngelihat suaminya masuk ke rumah seorang perempuan. Fasa'alat anhul jiran, akhirnya nanya ke tetangga-tetangganya perempuan ini siapa? Faqalu qad tazawwaj, oh itu suaminya perempuan itu. Jadi laki-laki itu adalah suaminya perempuan tersebut. Qad tazawwaj fa akhbaratil jariyah sayyidataha, maka pembantunya ngasih tahu istri pertamanya, tuannya, istri pertamanya tentang hal tersebut. Faqalat, maka si istri pertama ini mengatakan, la tukhbiri ahadan, jangan ngomong sama siapapun. Istilahnya kalau suami saya nikah lagi ini jangan kasih tahu siapapun, jangan cerita sama siapa. Falamma matar rajul, akhirnya jadi 8 bulan ketahuan, tapi tetap didiamkan sampai akhirnya suaminya meninggal. Nggak tahu berapa tahun, yang jelas sampai akhirnya suaminya meninggal. Falamma matar rajul, ketika suami tersebut meninggal, arsalat bintu ammi jariyatuha bi khamsati mi'ati dinar. Si istri pertama ini nyuruh pembantunya yang tahu kalau suami ini punya istri dua, punya istri yang kedua, disuruh bawa uang sebanyak 500 dinar. Bi khamsati mi'ah, bukan 500 dinar, 500.000 dinar. 500.000 kepingan emas. Satu kepingan emas itu sekitar jadi seperempatnya dinar itu 4 gram. Berarti kalau kan kali 4 berarti 1,6 kilo, gitu. 1,6 kilo emas. Itu yang dikasihkan ke perempuan itu 500.000 kepingan emas. Jenengan ping dewi 1,6 kilo emas. Sekilo emas loh, berapa harganya sekarang? Itu 500.000 disuruh ngirimkan ke perempuan, ke istri yang keduanya tersebut. Waqalat, si istri pertama ini mengatakan, idhabi ila zaujati, pergi kamu ke istri keduanya. Waquli, katakan kepada dia, addamallahu ajrak fi fulan, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada kamu atas kematian suamimu. Ditungak nih sih, dikirimi duit, didoakan. Fa'innahu mata, karena dia laki-laki tersebut meninggal dan meninggalkan thamaniyata alafi dinar, meninggalkan 800.000 dinar. Maka aku sama kamu jadi pembagiannya, kalau seorang istri ini kalau suaminya meninggal, istri itu dapat jatah
1/6. Istri itu dapat jatah 1/6 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Kalau punya anak. Jadi dijelaskan mawarisnya, dijelaskan tentang warisannya suami. Sab'atu li ibnihi, 8.000 untuk anak laki-lakinya, wa alfu baini wa bainak. Sedangkan 1.000 dinar 100.000 dinar itu antara kita berdua. Maka ini kita bagi 2. Jadi jatahnya istri dibagi 2, saya separuh, kamu separuh. Falamma akhbarat habidzalik, ketika dikasih tahu, ya dibayarkan. Setelah itu dikasih tahu tentang kematian suaminya, istri kedua ini mengatakan, ketika qalat, perempuan istri keduanya ini mengatakan, idfa'iha ila binta ammi, bawa balik warisannya suamiku ini, bawa balik kembali. Fa'idha fiha bara'atun lahu minas sadaq walam ta'khud minha syai'an. Karena bahkan aku, ya istri kedua ini mengatakan, karena bahkan aku sudah membebaskan untuk suami saya, bahkan mulai dari mahar tak bebaskan, nafkah saya bebaskan, dan ini warisan saya kembalikan kepada istri pertamanya atas apa yang telah terjadi antara kami berdua. Ini yang terjadi. Walam ta'khud minha syai'an, dan dia tidak mendapatkan apapun dari harta tersebut. Wallahu a'lam bishawab.